paling istimewa di dalam kehidupan kita. Kita percaya kalau Tuhan kita tempatkan di tempat yang istimewa dalam hidup kita, maka Tuhan akan memimpin hidup kita. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita menyerahkan sepanjang waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa, kami sangat bersyukur. Engkau sangat baik buat kami. Engkau menyatakan kebaikan, Engkau menyatakan kasih setiamu, bahkan Engkau menyatakan berkat-berkat-Mu yang melimpah atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau Tuhan belajar memberi yang terbaik buat Tuhan melalui kehidupan kami, melalui penyembahan kami, melalui pujian kami. Kami mau berikan yang terbaik buat Engkau Tuhan, karena Engkau sungguh luar biasa bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan segenap waktu ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan memimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Engkau beracara, Engkau memimpin, Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Kami rindu mengalami Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Amin Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau sungguh indah Tuhan bagi kami. Haleluya. Kau sungguh indah. Engkau luar biasa Tuhan Yesus. Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Katakan Dia sungguh indah, Dia sungguh indah. Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta
Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, amin Tuhan. Bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Saudara kita semua bangkit berdiri, katakan, sambutlah Yesus. Oh ya Tuhan, Engkau sangat luar biasa buat kami Tuhan. Haleluya. Pujian dan kuasa Yesus Raja. Bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. 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 Tinggikan Tuhan, agungkan Tuhan selama-lamanya. Hanya Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, Yesus Engkau luar biasa Tuhan. Yesus ku dahsyat. Haleluya. 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 Engkau yang terindah, Engkau yang termanis Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang dahsyat, luar biasa Tuhan. Haleluya. Kami agungkan Engkau Yesus, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya Tuhan, Engkau Allah yang ajaib. Besar kasih setia-Mu Yesus, besar, besar kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, ya rala
namamu Yesus, Yesus Tuhan. Kami agungkan Engkau Yesus Tuhan. Untuk selama-lamanya kasih setiamu Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami kagum akan Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan, Engkau luar biasa Tuhan. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Engkau yang termanis buat kami. Engkau Tuhan yang mengerti kami. Engkau ajaib buat kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Pujian ini biarlah menjadi doa kita, pengaguman kita kepada Tuhan. Yesus yang termanis, Engkau yang termanis dalam hidup kami Tuhan. Engkau Tuhan yang membuat kami terkagum-kagum, yang membuat kami terpesona, yang membuat kami tidak bisa lari daripada Tuhan. Engkau termanis Tuhan. Engkau termanis bagi kami. Kami cinta Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Amin Tuhan. Haleluya. Yesus Engkau termanis. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Oh Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Lebih lagi, oh Yesus, Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Ku cinta selamanya. Ku cinta selamanya. Yang mencintai Tuhan berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus kita. Haleluya, haleluya Yesus. Sekalipun orang tidak mengerti keberadaan kami, situasi hati kami,
Tapi kami percaya Tuhan, ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang termanis dalam hidup kami. Engkau yang membuat kami terpesona. Itu olehnya Tuhan, kami mau beri pujian, kami mau beri hormat, kami mau beri syukur hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri. Haleluya. Domba Allah memerintah selamanya. Mari bersuka di hadapan Tuhan, sebab Dia telah bangkit dari maut. Kuasa iblis telah dikalahkannya. Kini bersorak, hey, mari bersuka di hadapan Tuhan dengan minyak kesukaan. Anggur yang baru telah dicurahkan, sorak-sorai kemenangan. Kami beri puji, amin. Kami beri hormat, segala kuasa kemuliaan kepadamu. Mari memuji Allah yang hidup, Anak Domba Allah memerintah selamanya. Kami beri puji, kami beri hormat, segala kuasa kemuliaan kepadamu. Mari memuji Allah yang hidup, Anak Domba Allah memerintah selamanya. Tuhan terangku, kekuatanku, kepada siapa ku harus takut? Tuhan pelindungku, keselamatanku, Dia bangkit dari maut dan hidup selamanya. Kami beri puji, kami beri hormat, segala kuasa kemuliaan kepadamu. Mari memuji Allah yang hidup, Anak Domba Allah memerintah selamanya. Sekali lagi katakan, kami beri puji, kami beri hormat, segala kuasa kemuliaan kepadamu. Mari memuji Allah yang hidup, Anak Domba Allah memerintah selamanya. Anak Domba Allah, Anak Domba Allah, Anak Domba Allah memerintah selamanya. Haleluya,
Bapak Ibu Saudara, saat kita memberikan pujian yang terbaik buat Tuhan, saat kita memberikan hormat syukur kita kepada Tuhan, Tuhan sanggup memakai kehidupan kita. Dimanapun kita ada, Tuhan akan pakai kita menjadi kesaksian. Haleluya. Haleluya. Sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, haleluya. Kalau Tuhan sudah pakai kita, tidak ada kuasa apapun yang menghalangi kita. Kita akan jadi saksinya Tuhan. Mujizat terjadi melalui kehidupan kita. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Saudara, kita semua bangkit berdiri kembali. Haleluya. Imani, kita menerima kuasa Tuhan. Hari ini waktunya Tuhan bergerak melalui kita. Haleluya. Oh, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami akan pergi, itu pasti mujizat-Mu terjadi. Terima kuasa Tuhan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami akan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Sekali lagi katakan, kami terima kuasa-Mu. Haleluya. Oh ya Tuhan, Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami akan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Amin Tuhan. Haleluya. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Oh haleluya. 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 Kami imani Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu ada di dalam kami.
kami bersyukur punya Engkau Tuhan. Engkau yang siap memakai kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan yang hidup. Itu yang membuat kami berani menjalani hidup kami. Kami percaya Tuhan pakai kami. Tuhan akan nyatakan kuasa-Mu atas setiap kami Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Amin Tuhan Yesus. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu
Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Sungguh hati kami mengucap syukur padamu ya Tuhan, sebab kami memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau. Kami memiliki Tuhan yang dahsyat seperti Engkau Tuhan. Sungguh kami mau mengucap syukur Tuhan, karena anugerah dan kemurahan-Mu senantiasa Engkau curahkan bagi kami. Ajar kami mengerti setiap kehendak Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami mengerti segala kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Olehnya setiap pengajaran, didikan yang Tuhan berikan kepada kami, kiranya ya Tuhan itu akan mengajarkan kepada kami senantiasa ya Tuhan, untuk kami lebih lagi sungguh-sungguh hidup dalam kasih dan anugerah-Mu yang besar. Oleh sebab itu kami serahkan Tuhan kebenaran firman-Mu yang akan Kau sampaikan buat kami pada sore hari ini. Kiranya Tuhan bekerja, berbicara, beracara di tengah-tengah kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Olehnya Tuhan kuasai roh, jiwa dan tubuh kami, agar kami seluruhnya ya Tuhan benar-benar diselaraskan dengan kehendak Tuhan, diselaraskan dengan firman Tuhan, diselaraskan dengan hati Tuhan. Terima kasih. Olehnya Tuhan segala hal yang bisa menghalang-halangi kami dalam kami mendengar, mengerti dan melakukan firman-Mu, dengan ini aku tolak, aku hancurkan, aku patahkan demi nama Yesus Kristus. Roh yang tunduk, roh ketundukan, ketaatan, hati seorang murid, telinga seorang murid, Tuhan yang hamba minta kepadamu, Tuhan taruh di setiap hati kami, supaya benar-benar kami boleh belajar mendengar Tuhan yang berbicara melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu, pemberitaan firman Allah dari awal hingga selesainya kami serahkan dalam tangan pimpinan Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua yang siap katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, hal yang dahsyat luar biasa kita rasakan kalau hari ini kita bisa ada berkumpul bersama-sama dalam kasih anugerah Tuhan, untuk kita boleh memuji, memuliakan dan menyembah Tuhan. Saatnya mari kita akan sama-sama kita kembali belajar firman Tuhan, melanjutkan pembelajaran kita beberapa waktu yang lalu dari kitab Ibrani pasal yang ke-12. Mari kita akan sama-sama lihat ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-17, masih bicara mengenai tahun yang tidak tergoncangkan, belajar menjadi gereja yang tidak tergoncangkan. Kita akan belajar dari kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat 15 sampai dengan yang ke-17. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Sampai di situ saja pembacaan kita Bapak Ibu Saudara. Nah, masuk di ayat yang ke-15 Bapak Ibu Saudara. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Nah Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal yang bisa dipakai oleh iblis untuk menjauhkan. Kalau saya boleh pakai istilah saya, seperti seseorang yang dikeluarkan dari cangkang, kira-kira seperti itu. Atau seseorang yang dikeluarkan, ditarik keluar dari perlindungan atau dari sebuah lingkaran perlindungan Tuhan. Itu kira-kira saya bahasakan sendiri, menjauhkan diri dari kasih karunia. Kata yang dipakai oleh bahasa Indonesia itu kata aktif, menjauhkan. Perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bahwa firman Allah berkata janganlah ada seorang pun yang menjauhkan diri. Jadi sesungguhnya ketika seseorang ada dalam perlindungan kasih karunia, cangkang kasih karunia itu tadi, bahwa iblis itu hanya bisa mengiming-imingi dari luar, dari garis, dari lingkaran, dari cangkang kasih karunia Tuhan.
dari cangkang garis anugerah Tuhan. Iblis tidak benar-benar bisa menyusup masuk dan menarik orang dari lingkaran kasih karunia. Iblis hanya bisa ada di luar garis, katakanlah begitu ya, di luar garis, dan dia mencoba menipu orang Kristen, menipu orang percaya. Nah, ketika tipuan itu kemudian dalam bahasa saya mulai menarik perhatian, maka kemungkinan orang Kristen mulai mengeluarkan anggota badannya dan kemudian mencoba untuk mencari tahu apa yang sebenarnya iblis sedang tawarkan. Jadi sesungguhnya bahwa ketika ada seseorang yang mungkin membuka celah, ada istilahnya begitu ya, ada seseorang yang barangkali kemudian bisa diterkam oleh iblis yang digambarkan sebagai singa yang mengaum, itu bukan karena hebatnya iblis, itu bukan karena berkuasanya setan atas hidup orang percaya, tetapi oleh karena dia mengeluarkan diri, menjauhkan, kalau dalam bahasa Ibrani, menjauhkan diri dari kasih karunia. Sebenarnya ia ada dalam perlindungan, sebenarnya ia ada dalam lingkaran, sebenarnya ia ada dalam cangkang anugerah Tuhan. Tetapi oleh karena ada tipu daya yang membuat dia kepo, akhirnya dia mencoba untuk apa sih yang sedang ditawarkan. Mulailah dia kemudian mengeluarkan dirinya dari lingkaran kasih karunia, dari lingkaran anugerah. Maka Bapak Ibu Saudara, sebenarnya bukan salah setan. Setan itu sudah salah dari mulanya, gitu ya. Kalau ada orang Kristen yang sampai kena terkam oleh iblis, itu bukan salah setan, tapi karena seseorang ini menjauhkan, bukan dijauhkan. Perhatikan pengkalimatannya, menjauhkan, berarti ada tindakan yang dilakukan oleh orang percaya tersebut sehingga kemudian dia disebut dalam bahasa ayat ini menjauhkan diri dari kasih karunia. Sekali lagi, setan tidak mungkin bisa menembus lingkaran perlindungan atau lingkaran tahta kasih karunia Allah. Tidak mungkin bisa menembus. Yang bisa setan lakukan dari kejauhan, dia mencoba membuat daya tarik sehingga orang Kristenlah yang berkeputusan untuk kemudian keluar dari kasih karunia, keluar dari perlindungan, keluar dari lingkaran yang sudah Tuhan tetapkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, berarti meninggalkan kasih karunia itu adalah keputusan. Ada orang yang berkeputusan, tidak, aku gak mau meninggalkan lingkaran kasih karunia. Tapi ada orang yang berkata, mungkin dikit aja gak apa-apa kali deh, gitu ya saudara. Mungkin ya cuma sebentar aja gak apa-apa. Itulah yang menyebabkan kemudian seseorang akhirnya tumbuh akar pahit. Maaf, pointer saya sudah tidak jalan. Oh masih. Tumbuh akar pahit. Waktu orang keluar dari lingkaran, mulailah tumbuh akar pahit. Jadi kesimpulannya sederhana. Bagaimana orang bisa belajar mengampuni, menghilangkan kepahitan dari dalam dirinya? Masuk dalam kasih karunia, masuk dalam lingkaran kasih karunia, masuk di dalam perlindungan anugerah Tuhan. Ketika orang ada dalam lingkaran itu, ada dalam anugerah Tuhan itu, maka akar pahitnya enggak tumbuh. Bagaimana orang bisa tumbuh akar pahit? Karena dia mulai keluar, kalau bahasa ini, menjauhkan diri dari tahta kasih karunia. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya dorong semua kita, ayo masuk dalam anugerah Tuhan. Yang sepakat katakan, aku masuk dalam anugerah Tuhan. Amin. Supaya apa? Tidak tumbuh akar pahit. Tumbuh akar pahit itu Bapak Ibu Saudara menyebabkan kerusuhan. Nek gereja niku usrek mawon, niku amargi wonten akar pahit. Akar pahit itu yang menimbulkan kerusuhan. Bapak Ibu Saudara, coba cek ke dalam pribadi masing-masing. Kira-kira menimbulkan kerusuhan. Kerusuhannya jangan dianggap seperti peristiwa di Monas atau di
tempat-tempat yang lain, yang dimana orang berbondong-bondong begitu, kemudian melakukan pengerusakan, itu baru disebut kerusuhan. Makanya saya sebutkan di sini damai sejahtera. Ketika Anda berkeputusan, ketika kita berkeputusan sesuatu yang kemudian menyebabkan adanya ketidakdamai sejahteraan, disitulah disebut kerusuhan. Dan kalau yang kita lakukan menyebabkan kerusuhan, itu artinya mulai timbul akar pahit dalam diri kita. Dan kalau itu terjadi, berarti kita mulai menjauhkan diri. Bukan salah siapapun, salah sendiri, keputusan pribadi, menjauhkan. Sekali lagi ingat katanya, itu kata aktif, bukan kata pasif. Bukan dijauhkan, tapi menjauhkan. Jadi bukan salah siapapun, atau salah apapun, tetapi salah keputusan pribadi yang ingin menjauhkan diri. Bapak Ibu Saudara, kalau orang di luar kasih karunia, timbul akar pahit, menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan diri sendiri. Tidak, kata firman Tuhan, mencemarkan banyak orang. Nah, sekarang coba mari kita logikakan. Saya berkeputusan menjauhkan diri dari kasih karunia karena saya ada di luar kasih karunia, mulai muncul akar pahit. Yang pahit siapa? Saya yang menjauhkan diri. Perhatikan baik-baik ya Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, saya berkeputusan menjauhkan diri dari kasih karunia, mulai muncul akar pahit dalam diri saya. Siapa yang pahit? Saya. Waktu saya mulai muncul akar pahit, kerusuhan terjadi. Kerusuhan itu berarti mulai melibatkan orang lain, enggak Bapak Ibu Saudara? Mulai melibatkan orang lain, enggak mungkin rusuh diri sendiri. Enggak ada. Kerusuhan dilakukan oleh berapa orang? Satu orang. Siapa yang dirusak? Diri sendiri. Itu bukan kerusuhan. Kata kerusuhan akan digunakan ketika mungkin satu orang menyebabkan banyak orang di sekitarnya mulai hiruk pikuk. Itu kerusuhan. Sekali lagi, siapa yang pahit? Saya. Tapi menimbulkan apa? Kerusuhan dan mencemarkan. Ibarat kata ini saya gambarkan. Saya mulai menjadi akar pahit. Akar pahit itu bagikan lumpur. Begitu saya menjauhkan diri dari kasih karunia, timbul akar pahit, suasananya jadi nggak enak. Saya, satu orang, mulai menyebabkan lingkungan saya tidak damai sejahtera. Ketika lingkungan saya mulai tidak damai sejahtera, secara tidak sadar, bahasa Alkitab, saya mencemarkan. Ibarat kata cemaran itu lumpur, saya mulai nyiprati satu-satu dengan lumpur itu di sekitar saya. Paham Bapak Ibu Saudara? Satu yang menjauhkan diri menyebabkan semua orang, banyak orang tercemari. Kalau Anda bisa bayangkan, satu gereja isinya 50 orang, semuanya berada di luar kasih karunia. Dan itu 50 orang bisa mencemari banyak orang. Terjadi kebangunan rohani enggak? Enggak. Terjadi penyelamatan jiwa-jiwa enggak? Enggak. Indonesia dilawat Tuhan enggak? Enggak. Karanganyar dilawat Tuhan enggak? Enggak. Kenapa? Karena 50 orang dari anak Tuhan, dari gereja Tuhan menjauhkan diri dari kasih karunia, hidupnya menimbulkan kerusuhan dan mencemari banyak orang. Ngeri enggak akibat dari hanya satu orang yang menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan? Karena pada akhirnya akibatnya mencemarkan banyak orang. Itulah sebabnya di ayat yang lain dikatakan di akhir zaman ini Tuhan akan menampi sedemikian rupa. Kalau mereka saja hampir-hampir tidak diselamatkan, bagaimana nasib? Kalau orang Kristen, orang percaya saja hampir-hampir tidak diselamatkan, berarti ada kemungkinan kecil sekali yang selamat.
hampir tidak diselamatkan. Itu bahasa Alkitabnya begitu. Bagaimana dengan nasib mereka? Bagaimana dengan kondisi keadaan mereka yang tidak mengenal Tuhan? Semakin tidak punya harapan untuk diselamatkan. Tapi bagaimana mereka diselamatkan kalau gerejanya menjauhkan diri dari kasih karunia? Ini yang membuat pada akhirnya gereja tidak menjadi kokoh. Gerejanya menjadi digoncang, mudah digoncangkan, tidak bisa tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Bagaimana mungkin seorang percaya bisa dikatakan hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan apabila dia ternyata menjauhkan diri dari kasih karunia, dan karena itu menyebabkan akar pahit yang muncul dalam dirinya, dan akar pahit yang muncul dalam dirinya menimbulkan kerusuhan dan pencemaran terhadap banyak orang. Bapak Ibu Saudara, mohon maaf, mari kita mulai introspeksi diri, termasuk saya. Kalau saya menjauhkan diri, kalau kita di antara kita masing-masing personal menjauhkan diri dari kasih karunia, kita mulai mencemari banyak orang. Itulah sebabnya kalau dalam bahasa Tawarik, jika umatku yang atasnya namaku disebut mau merendahkan diri, bertobat, berbalik dari jalannya yang jahat, mencari wajahku, kata firman Tuhan jelas, aku akan memulihkan negeri. Jadi sebuah bangsa diberkati Tuhan itu karena gerejanya tinggal dalam kasih karunia. Tinggal dalam kasih karunia. Kalau gereja Tuhan tidak tinggal dalam kasih karunia, dia tidak bisa menghadirkan kerajaan yang tidak tergoncangkan, dan bangsa itu pasti tidak diberkati Tuhan. Jadi diberkati atau tidaknya bangsa Indonesia tergantung gerejanya yang tinggal di Indonesia. Mau tetap ada dalam kasih karunia Tuhan, tinggal dalam kasih karunia Tuhan, atau menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, peran Bapak Ibu Saudara dan saya sangat penting. Kasih tahu kanan kiri, katakan Anda penting. Amin. Jadi kalau kita itu penting, ayo belajar hidup sebagai orang penting. Paham maksudnya enggak Bapak Ibu Saudara? Kalau kita ini penting, hiduplah sebagai orang penting. Orang penting itu bertanggung jawab. Ya pastilah. Kalau orang menyadari dirinya penting, gini, seorang pemimpin perusahaan apapun itu, kalau dia pengen perusahaannya tetap berjalan dan semakin maju, dia akan bertanggung jawab dengan semua yang ditugaskan kepadanya. Atau kalau dia bahasanya begitu gitu ya, walaupun dia seorang pemimpin perusahaan, kan ada tugas-tugas yang harus dia kerjakan, pasti ngontrol sana, ngontrol sini, benak ke sana, benak ke sini, berdasarkan laporan sana sini. Bertanggung jawab terhadap semua aturan-aturan yang sudah ditetapkan, harus laksanakan ini, harus laksanakan itu. Maka kalau kita merasa aku bagian penting, kalau aku nggak melakukannya secara bertanggung jawab, sudah dikasih tahu begini tidak melakukannya begini, sudah dikasih tahu begitu tidak melakukannya begitu, maka itu akan menjadikan diri kita sebagai orang yang tidak penting lagi. Karena kita hidup sembarangan, padahal ketika kita salah satu dari perusahaan itu, salah satu karyawan yang ada di dalamnya hidup secara sembarangan, akan mempengaruhi kinerja perusahaan. Dalam pelayanan, dalam tubuh Kristus sama. Kalau ada satu gereja, satu orang percaya, hidupnya sembarangan, hidupnya tidak bertanggung jawab, Anda mau terima atau tidak, sadar atau tidak, bahwa gereja yang demikian menyebabkan tubuh Kristus menjadi tercemari. Tapi berapa banyak orang tidak bisa sadar atas keberadaan itu, atas kondisi itu, masih punya banyak alasan untuk bisa membenarkan dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara, saya ajak, ayo mulai bertanggung jawab. Kasih tahu lagi kanan kiri, katakan ayo bertanggung jawab. Tanggung jawab secara utama itu kepada Tuhan. Katakan amin.
tanggung jawab secara utama itu kepada Tuhan. Jadi kita bisa misalnya secara manusia gitu ya, berkata ini dan berkata itu, dan mungkin itu benar, tetapi tanggung jawab kepada Tuhan bagaimana? Itu yang paling harus kita belajar takuti, Bapak Ibu Saudara. Jangan hanya karena faktor ini dan itu kemudian kita berkata ya sudahlah, lah gimana lagi kondisi dan keadaannya begitu. Coba renungkan, kalau kita melakukan ini dan itu, kita memutuskan ini dan itu, kira-kira tanggung jawab kita kepada Tuhan bagaimana? Itu yang paling utama. Karena kalau urusan yang ada di dunia bisa dipolitisir, benar enggak? Bisa dipolitisir. Tapi tanggung jawab kepada Tuhan gimana? Itu yang harus kita utamakan, Bapak Ibu Saudara. Ini sedikit curhat. Saya itu agak bingung. Dipercayai Tuhan untuk jadi ketua kaum pria Korwil Karanganyar. Rapat hari ini, tempat saya ibadah Pak, ganti hari lain. Tempat saya ibadah Pak, ganti hari lainnya. Yang lainnya ngomong, wah di tempat saya ada kegiatan gereja Pak. Terus rapatnya kapan gitu kan saudara. Saya cuma berpikir sebagai seorang pemimpin saya harus bisa mengakomodir semuanya. Saya mungkin harus mengalah untuk itu. Tapi yang saya kalahkan waktu saya juga yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ya kan susah kan saudara. Saya sedang minta hikmat sama Tuhan. Tuhan tolong gimana caranya supaya saya sendiri tidak, karena ngikutin ini jangan sampai saya justru yang tidak bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Semua bisa diatur mungkin, tapi tanggung jawab kepada Tuhan ini tidak bisa diganti. Nah yang kadang orang merasa bisa itu karena ya sudah ini kan aturan, bisa dibuat, bisa dibikin, bisa diatur. Tapi tanggung jawab kepada Tuhan bagaimana? Nanti kita akan belajar lagi. Yang 16, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungan untuk sepiring makanan. Hak kesulungan itu perkara rohani. Sepiring makanan, kacang merah kalau dalam kisahnya dikatakan. Dalam Ibrani dituliskan hanya sepiring makanan, dan memang itu makanan gitu maksud saya ya. Bentuknya kacang merah. Hal rohani digantikan dengan hal yang jasmani. Nah ini yang tadi saya katakan, tanggung jawab sama Tuhan. Aturan manusia bisa diubah diganti, tapi tanggung jawab sama Tuhan tidak bisa. Nah ketika orang mulai belajar, orang mulai berpikir atau berkata dalam dirinya, nggak apa-apa, yang penting masih bisa berjalan dengan baik. Mungkin iya, tapi apakah dia tidak meremehkan anugerah Tuhan? Apalagi kalau itu adalah hal-hal yang sifatnya jasmaniah. Saya di awal melayani di sini saya sudah tegaskan kepada semua yang melayani, Anda bisa tukar pelayanan. Tapi apa alasan Anda menukar pelayanan? Yuk gantian yuk, tukeran yuk, enggak apa-apa. Karena memang pelayanan harus tetap berjalan. Tapi alasan Anda menukar itu apa? Alasan Anda untuk tidak melakukannya apa? Karena sepiring makanan dalam tanda kutip? Atau ada hal rohani yang lain yang Tuhan percayakan untuk dikerjakan? Ini menjadi penting untuk kita belajar tidak meremehkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita belajar sama-sama, belajar bertanggung jawab kepada Tuhan. Makanya hal-hal rohani jangan pernah ditukar dengan hal-hal yang jasmania. Saya kapan hari ngomong di satu gereja yang keras sekali saya ngomong. Anda piknik ngeluarkan duit 180.000, mbok rewangi nabung, go piknik. Natalan kuwi genah setahun pisan genah ono. Tapi kenapa janji imanmu tidak pernah sampai segitu? Saya bilang begitu ke gereja itu. Karena saya tahu gebalanya cerita, janji iman itu enggak ada yang sampai segitu nominalnya. Lah mbok wong wis ngerti sok Desember ki Natalan, mbok ke Januari nabung, nyisihke duit, nggo janji iman Natal, ben entuke akeh. Piknik mbok rewangi nabung-nabung.
mangkat orang mangkat tuh nganti ora wani gitu kan saudara ya. Beberapa orang kan gitu ya toh. Sampai malah kemudian mungkin pelayanan yang ditinggalkan demi piknik, soalnya mboten derek eman-eman rugi duite. Lah mbok ngono kuwi dienggo Gusti. Mbok gitu tuh nabung buat Tuhan, kemana gitu. Ada gembalanya saya ngomong gitu Bapak Ibu Saudara. Kadang orang tuh bisa meremehkan dalam hal-hal tersebut. Hal-hal yang sifatnya itu cuma jasmania diupayakan demikian rupa, diatur sedemikian rupa, bahkan maaf bicara didanai sedemikian rupa. Tapi untuk hal-hal rohani, perkara-perkara rohani, orang ya sudahlah seadanya, sebisanya, semampunya, tidak mengupayakan. Ini sikap yang meremehkan. Hati-hati, itu adalah menjauhkan dari kasih karunia, menjauhkan diri dari kasih karunia. Karena mulai mencoba dalam hatinya dia mulai berkeputusan, ini nggak apa-apa, ini dikesampingkan, nggak masalah, toh bisa dikerjakan besok. Dasar dan alasannya apa dulu? Karena Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya Esau diberkati enggak? Diberkati sebenarnya. Cuma dalam kacamata Ibrani nanti kita belajar bahwa itu semuanya selesai. Dan memang benar sih selesai. Maksud saya gini, diberkati dalam porsi yang berbeda. Itu bahasa saya ya, mohon maaf. Diberkati dalam porsi yang berbeda. Kenapa? Karena pada waktu Ishak diberkati dengan hak kesulungan itu, hidupnya benar-benar diberkati Tuhan luar biasa. Kita belajar Alkitab. Esau dan keturunannya dalam bahasa kita rekoso. Sangat rekoso. Tetapi Ishak sangat diberkati Tuhan. Luar biasa. Loh, maksudnya gini, kalau orang berkata atau berpikir bahwa Esau dan Yakub, bahwa orang yang penting bisa makan, ya memang bisa makan. Esau bisa makan. Berketurunan besar, maksudnya jadi bangsa yang banyak keturunannya, iya sama ngalami itu. Gitu kan? Tetapi waktu Yakub diberkati dengan hak kesulungan, itu menjadikan dia dan keturunannya berbeda. Itu namanya blessing yang saya sebutkan berulang kali. Jadi nggak hanya sekedar hidup bisa menikmati makanan, minuman, beli mobil, beli rumah, bisa melakukan banyak hal dengan keuangannya, atau mungkin juga mengalami mujizat keuangan, mujizat kesehatan, kesembuhan, atau mengalami mujizat yang lain. Bukan hanya itu yang kita butuhkan, tapi harus ada blessing, di mana kemudian hidup Yakub jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Hidup Esau kita tahu bersama, seluruh keturunannya, ya bahasa saya tadi rekoso hidupnya, dan malah bermusuhan gitu kan. Dalam keturunan mereka selanjutnya, dua bangsa ini seperti perang terus begitu. Jadi Bapak Ibu Saudara, diberkati tidak dalam bahasa sederhananya, diberkati. Ada berkat buat Esau, ada. Kalau itu hitungannya hanya sekedar bisa makan, berketurunan, jadi bangsa yang banyak, Esau juga ngalami. Tapi yang berbeda adalah blessingnya. Kenapa? Ya itu nggak bisa ditukar, itu nggak bisa digantikan dengan yang lain. Ini yang kita kejar, ini yang kita cari. Kalau masalah di pelayanan dipakai Tuhan, 5 gadis bodoh itu dipakai Tuhan. Itu gambaran dari gereja Tuhan yang tetap melayani sampai Tuhan datang. Cuma ending dari semuanya adalah tidak masuk surga. Pelayanan sampai akhir. Wong mereka berdandan untuk mempelai sampai akhir. Sama-sama ketiduran nunggu mempelai datang. Yang bedain adalah mempelai datang, yang bijaksana masuk, yang bodoh ketinggalan. Gereja sama-sama dipakai Tuhan, sama-sama melayani Tuhan. Tapi ada yang menjual hak kesulungannya, ada yang meremehkan kasih karunia Tuhan, ada yang tidak, ada yang sungguh-sungguh menghargai, menghormati kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya ajak ayo belajar tidak meremehkan kasih karunia Tuhan. Yang sepakat katakan, aku tidak meremehkan kasih karunia Tuhan. Amin.
Jangan remehkan kasih karunia Tuhan. Karena ketika kita berkeputusan itu artinya kita menjauhkan. Nah, saya tidak tahu, ada orang-orang yang bisa berpikir begini, yang penting kan sudahlah hidupku dengan Tuhan kan beres. Tapi kita kan tidak tahu apakah kita mencemari banyak orang. Atau bahkan mungkin ada beberapa orang yang ngerasa ya terserahlah, itu urusan orang lain gitu kan. Padahal hidupnya yang mencemari banyak orang. Dan kalau ada orang Kristen yang begitu keputusan hatinya, ya terserahlah, aku nggak mau gagas itu semuanya. Maka itu artinya kita benar-benar hidup di luar, tidak sekedar menjauhkan diri, tapi sudah di luar dari tahta kasih karunia. Jangan remehkan, jangan tukar hal-hal yang rohani dengan yang jasmani. 17. Kamu tahu bahwa kemudian Esau tadi, ketika Esau hendak menerima berkat, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun mencarinya dengan mencucurkan air mata. Ada waktu masalahnya itu. Kita nggak tahu kapan. Bapak Ibu sudah perhatikan baik-baik. Kalau kita pengen ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, jaga hidup, tinggal dalam kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Karena kita nggak tahu. Sebab ada titik di mana semuanya oleh Tuhan dianggap sudah cukup kasih karuniaku kepadamu. Selesai. Aduh Tuhan, makanya dalam kitab Injil, khususnya Injil Matius pasal 24 dan seterusnya, ada orang-orang di akhir zaman kemudian datang kepada gunung-gunung, bukit batu, runtuhlah kepada kami. Mereka udah ngerasa, aduh kami hidup di luar kasih karunia Tuhan. Tapi kami nggak bisa kalau hidup kayak begini terus, lebih baik mati gitu loh, kira-kira seperti itu. Makanya mereka berkata kepada gunung-gunung, runtuhilah kami, runtuhlah pada kami. Bahasa kasarnya, ben kami mati sisan, ben aku mati sisan daripada ngerasa kayak yang ini. Ini yang terjadi pada Esau dalam konteks ayat ini. Dia pengen terima berkat itu tapi ditolak. Sebab apa? Sudah tidak ada lagi, tidak ada waktu, tidak ada kesempatan untuk memperbaikinya. Semuanya selesai sekarang. Jangan sampai Tuhan berkata hal yang sama kepada kita. Tetapi sebaliknya, biar anugerah Tuhan berlimpah-limpah bagi kita. Katakan amin. Tapi ada waktu di mana pada akhirnya Tuhan akan berkata kepada orang-orang yang demikian seperti Esau, sudahlah, gak usah, sudah cukup. Mau diperbaiki walaupun dengan mencucurkan air mata, ya tetap tidak bisa, karena semuanya udah selesai. Udah selesai. Nah, yang mengerikan itu begini loh Bapak Ibu Saudara. Ketika seseorang, ini kan Tuhan belum datang. Kemudian ketika seseorang dipanggil Tuhan, dan ketika ia dipanggil Tuhan dalam keadaan di luar kasih karunia, siapa yang bisa memastikan? Tidak ada. Yang tahu hanya Tuhan dan orang tersebut. Apakah seseorang ada dalam kasih karunia atau ada di luar kasih karunia? Sederhananya adalah begini. Ketika seseorang mati, dipanggil Tuhan, tetapi dia dalam sikap meremehkan anugerah Tuhan, meremehkan kasih karunia Tuhan, itu artinya dia mati dalam keadaan berdosa. Sesungguhnya demikian. Tapi kan orang nggak tahu, siapa yang bisa mengetahuinya bahwa orang itu ada di luar kasih karunia atau di dalam kasih karunia? Tidak ada yang tahu. Tapi masalahnya ini, ketika kesempatan itu sudah pada titik terakhir di hadapan Tuhan, dan Tuhan berkata, sudah cukup, selesai. Orang tidak punya kesempatan untuk memperbaikinya. Maka mumpung kita masih ada kesempatan untuk mendandani diri, memperbaiki diri, ayo sama-sama kita perbaiki diri kita di hadapan Tuhan. Katakan amin. Perbaiki diri kita di hadapan Tuhan. Ayo kita serius dengan kasih karunia. Saudara bisa melayani, saudara bisa beribadah, kita bisa kumpul bareng dalam ibadah raya begini. Ini kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Maka sekecil, bukan kecil sebenarnya ya, dalam pandangan manusia, saya pakai gitu ya, dalam pandangan manusia mungkin itu pelayanan yang sederhana,
Tapi jangan remehkan. Lakukan dengan sungguh-sungguh dan setia. Sungguh-sungguh memang melakukannya tapi enggak setia juga jadi meremehkan. Setia tapi enggak sungguh-sungguh, tapi itu juga meremehkan. Bapak Ibu Saudara, sesederhana apapun mungkin pandangan orang, pelayanan yang Bapak Ibu Saudara kerjakan, bahkan mungkin tidak ada orang yang melihat pelayanan sebagai pendoa. Ada orang yang bisa melihat? Enggak ada orang yang tahu kalau dia berdoa. Ya kan? Tapi dia mungkin pendoa. Orang enggak tahu pelayanan itu, tapi lakukan dengan sungguh-sungguh. Hargai Tuhan. Itu kasih karunia. Maksudnya, tidak banyak orang mendapatkan kesempatan untuk melayani walaupun dalam hal-hal yang mungkin dalam pandangan manusia sederhana dan sepele. Tapi saya mendorong kita, lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Lakukan itu dengan setia. Lakukan itu dengan taat. Lakukan itu tanpa berdalih. Lakukan itu dengan tunduk hormat kepada Tuhan. Karena kita pengen ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, katakan amin. Kita kepingin menjadi gereja yang tidak tergoncangkan, katakan amin. Maka tetaplah tinggal dalam kasih karunia-Nya, tetap tinggal dalam anugerah-Nya, supaya hidup kita jadi berkat, bukan sebaliknya menimbulkan kerusuhan dan mencemari banyak orang. Kenapa? Karena ketika keluar dari kasih karunia, mulai muncul akar pahit yang bisa menyebabkan kerusuhan dan kecemaran. Maka tetap tinggal dalam kasih karunia. Hargai, hormati Tuhan yang sudah memberikan kepercayaan ini. Walau sederhana, Bapak Ibu Saudara, mungkin bagi orang apa sih pelayanan kayak gitu, enggak apa namanya? Mau ngomong Saudara. Enggak terkenal, enggak bisa membuat terkenal. Benar enggak Bapak Ibu Saudara? Kan ada pelayanan yang membuat orang beda kan, misalnya diundang jadi WL di mana, nah kelihatan kan, diundang untuk main musik di mana, terkenal, orang bisa mengenal, gitu kan. Tapi pelayanan-pelayanan yang lain yang lebih sederhana dalam bahasa manusia, kadang menjadi tidak membuat seseorang tidak terkenal sehingga kemudian meremehkannya. Saya belajar untuk selalu menerima segala sesuatunya. Tanggal 15 saya ada di Benteng Vastenburg, bukan sebagai pembicara, sebagai tukang apa jenenge, manggake pendeta. Padha pondok pendeta, gitu kan. Tapi gitu tukang manggake pendeta. Dasare ora tahu pelayan Saudara. Pelayan bisa ya lempoh juga gitu ya. Tapi itu tugas yang dipercayakan. Mas Teguh yang tahu itu ya. Bagaimana berkeringatnya saya begitu. Tapi kala itu saya ditugaskan oleh Tuhan, kamu belajar melayani hamba Tuhan, tak layani. Bapak nyun sewu pinarak mriko, ya tak layani. Biasanya asar kan cuma selamat sore, golek dhewe, selamat sore, golek dhewe, selamat sore, golek dhewe. Belajar enggak begitu para asar. Haleluya. Rene. Asar itu yang ramah, selamat sore, mari Bu, mari, masih ada yang kosong di sebelah sana. Orang ini dewe, selamat sore, golek dewe, selamat sore, mlebu dewe, selamat sore, lungguh dewe, mancane ram. Aduh, lha iku kudu ngomong piye ngono lho Saudara. Itu maksimal dalam melayani, maksimal itu seperti itu. Bahasa Alkitabnya kalau saya mulai belajar, saya sharing sedikit. Bahasa Alkitabnya, coba rendahkan dirimu seorang terhadap yang lain. Belajar jadi hamba dari orang lain. Belajar merendahkan diri. Dan itu pasti hati juga. Tapi maksudnya kalau kita dianggap rendah, ya sudah, enggak usah protes. Seringkali yang membuat kita menjadi keluar dari kasih karunia adalah karena sikap hati kita yang tidak siap dalam hal tersebut. Bapak Ibu Saudara, anggap dirimu hamba dari orang lain. Tapi jangan kemudian, gue hambaku loh ayo manut aku. Ya ora iso ngono, wong kita ini yang belajar, kita, bukan orang lain, kita yang belajar jadi hamba dari orang lain. Nah, ini bisa dikerjakan setiap tubuh Kristus. Saya sudah punya bayangan kalau setiap
gereja Tuhan, personal orang percaya bisa begitu. Gereja Tuhan itu solidnya luar biasa. Kenapa? Anda butuh apa-apa? Mari saya bantu. Apa yang bisa saya bantu untuk Anda? Kalau dalam konteksnya gereja, gereja Bapak butuh apa? Kami bantu sebisa kami. Luar biasa kan? Masing-masing gereja bisa saling membantu. Dan itu kegerakan kebangunan rohani jadi dahsyat luar biasa. Nah makanya belajar yuk tinggal dalam kasih karunia. Hancurkan yang daging. Hancurkan semua yang merasa, oh aku dianggap kayak gini toh. Hancurkan. Coba kasih tahu kanan kiri, katakan hancurkan yang kayak gitu. Saya tuh kadang-kadang gak habis pikir gitu ya. Apa sih yang dicari gereja Tuhan? Apa sih yang sedang dicari orang-orang percaya gitu? Apanya gitu ya? Toh kita ini memang gak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Ngapain perlu merasa diri bisa dan kemudian keluar dari tahta kasih karunia? Padahal dengan keluar dari tahta kasih karunia kita mulai menimbulkan kerusuhan dan mencemari banyak orang. Tapi orang Kristen gak sadar. Karena dia ngerasa yang dicari, woi nggak bisa kayak begini, apa harus begini, harus begitu. Nggak bisa Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan. Belajar hidup dalam kasih karunia Tuhan. Belajar, itu Bapak Ibu Saudara, supaya hidup kita semuanya diberkati Tuhan. Nah olehnya Bapak Ibu Saudara, mumpung ada kesempatan, kita masih diizinkan hidup, bernafas dan beraktivitas. Yuk kerjakan semuanya dengan hormat takut kepada Tuhan. Saya tidak bisa bicara lebih panjang lebar, tapi saya tahu kalau saudara buka hati buat Tuhan, Roh Kudus akan berbicara kepada Bapak Ibu Saudara. Yang percaya katakan amin. Mari kita datang pada Tuhan. Haleluya. Apa yang hari ini Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu Saudara kita semua. Mari belajar, lakukan semuanya dengan hormat takut kepada Tuhan. Karena itulah yang Tuhan inginkan bagi kita, agar kita tetap bisa berada dalam tahta kasih karunia-Nya, tinggal dalam anugerah-Nya yang besar. Terima kasih Tuhan. Kami bersama-sama bersyukur atas apa yang Tuhan telah berikan dan percayakan kepada kami hingga dengan hari ini. Jika sekiranya ada di antara kami yang Tuhan lihat, kami mulai meremehkan hal-hal rohani lebih rendah dari hal-hal jasmani. Kami mulai bersikap menjauhkan diri dari tahta kasih karunia. Dan kami mungkin juga enggak sadar kalau itu terjadi. Tuhan, sadarkan kami supaya jangan sampai gara-gara kami yang satu orang kami bisa mencemari banyak orang, menyebabkan tubuh Kristus rusak di hadapan Tuhan. Kami enggak mau itu Tuhan. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan. Mari tinggal dalam kasih karunia-Nya senantiasa sampai selamanya. Besar anugerah-Mu, anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu, semakin
hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Saudara, saya rindukan setiap kita malam hari ini benar-benar berkeputusan secara pribadi, sungguh-sungguh berkeputusan, bukan karena faktor lingkungan kita, sekitar kita, bukan. Karena memang benar-benar Tuhan, aku sadar hari ini aku harus tetap ada di dalam lingkaran, ada di dalam cangkang kasih karunia-Mu, ada dalam perlindungan kasih karunia-Mu, tinggal dalam lingkaran kasih karunia-Mu. Aku mau Tuhan, dan ampuni atas semua hal yang selama ini aku lakukan yang sifatnya bisa mencemari orang lain, yang meremehkan setiap kasih karunia kepercayaan yang Tuhan percayakan kepadaku. Hari ini aku tetapkan hidupku ya Tuhan, aku mau tinggal dalam kasih karunia-Mu. Setiap Bapak Ibu Saudara yang sadar, benar-benar sadar, dan itu artinya bahwa kita berkeputusan untuk selalu menjaga diri tetap ada dalam kasih karunia Tuhan. Mari saya undang bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, Yesus, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih. Semakin hari semakin bertambah anugerah-Mu bagi kami ya Tuhan. Semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sekali lagi dengan lebih sungguh katakan bersama, besar anugerah-Mu ya Yesus, berlimpah kasih-Mu. Semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari sembah Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Masuk dalam tahta kasih karunia-Nya lebih lagi. Biarlah setiap kedagingan, setiap keakuan, setiap kesombongan, setiap akar pahit yang mungkin ada dihancurkan demi nama Yesus. Sebab setiap kita masuk dalam tahta kasih karunia-Nya, mari masuk lebih dalam. Sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Glory, 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 haleluya. Shindara bakara lama yara bakara lama rala shana bara lama bakara lama yara lama rala mara lama. Haleluya. Shikira baba 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 bakara bakara rala rala mara lama.
Shida bakara la batakara la bayara la bashana bara la bagira la bara la bara. Pura bashana bakara bakara la bayara la bara la bara la bagara la bayara la bara la. Shana bakara la bayara la bara la bara la bayara la bara la. Bawa kami masuk dalam tata kasih karunia-Mu lebih dalam lagi ya Tuhan. Shikira batakara la bakara la bayara la bara la bara la bara la bara. Bawa kami masuk lebih dalam ya Tuhan. Ya Rabba Baba 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 Kashana Bakara Rara Mayara Lamara Lamura Lamashi. Ya Bakara Bakara Rara Mayara Lamara Lamara Lamayara Lamara 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 Lamu. Ura Basha Bakara 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 Lamara Lamara Lamayara Lamashana Mara Lamara Lamu. Ura Baba 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 Bakara Rara Mashigira Takara Lamayara Lamara Lamara Lamura Lamara Lamu. Ura Bakara Lamayara Bakara Lamara 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 Lamu. Shambarata Karabashi Ikarabata Karalabara Lamara Lamayara Lamara Lamu. Urabashana Bakarana Bakarana Mayara Lamara 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 Lamu. Urababa Baba 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 Bakarana Bayara Lamara 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 Lamu. Shikira Baba 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 Shana Bakarala Mayara Lamara 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 Lamara. Urata Karala Mayara Lamara 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 Lamara. Shira ra 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 Lamara Lamara. Yara la bara la bara la bara la bakera la bara 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 la mayara la bara la bara. Shira baba 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 bakara la mayara la bara la mashira la bara la bara la. Ura baba baba bakara la mayara la bara la bara la bara la mayara la bara la bara la. Hallelujah. Kira baba bashi kira ra 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 la mara 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 la mara. Kira ra 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 maya ra bashi ra 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 la mara la bagara la mara la bu. Hallelujah. Kira ra la mara bagara la mara la mu ya ra la mara la mara la mara la mara la mara la mara la mara. Shira ra ra la mara 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 la. Urabashana mara la mara la mara la mara la mara la mara la mara la. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Mari terbuka dan jujur di hadapan Tuhan. Karena kita tidak bisa menipu Dia, kita tidak bisa membodohi Dia, kita tidak bisa membohonginya. Kalau ada di antara kita mungkin mulai muncul akar yang pahit, atau sikap-sikap kita mulai menyebabkan kerusuhan, mencemari banyak orang, sikap kita mulai meremehkan kasih karunia yang Tuhan percayakan. Sadari Bapak Ibu Saudara bahwa ini waktunya masuk dalam kasih karunia-Nya yang lebih dalam lagi, agar disingkirkan dari setiap kehidupan kita, hati kita, semua yang cemar, semua yang najis, semua yang kotor, semua yang tidak berkenan kepada Tuhan, biar disingkirkan dari setiap kehidupan kita. Semua akar pahit, semuanya disingkirkan dari setiap hidup kita. Mari jujur dan terbuka di hadapan Tuhan, jujur dan terbuka di hadapan Tuhan. Izinkan Dia menjamah kita, izinkan Dia menjamah hati kita, izinkan Dia untuk mengoreksi hati kita, bahkan izinkan Dia menyembuhkan setiap kita, sehingga kita ada benar-benar dalam kasih karunia-Nya. Haleluya, 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 haleluya. Dia jamah selap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah
Saudara yang perlu Tuhan dengan sungguh-sungguh, taruh tangan kanan di dadamu dan katakan, berdoa bersama-sama melalui pujian ini kepada Tuhan. Dia jamah, Dia jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah, ku jadi baru. Mari jemaat Tuhan yang sungguh-sungguh mau katakan sama-sama, Dia sembuhkan setiap hati kami ya Tuhan, sembuhkan setiap hati kami ya Tuhan, sembuhkan setiap hati kami ya Tuhan, sembuhkan setiap hati kami ya Tuhan. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, Dia jamah, Dia jamah. Oh, senam hidupku, dan beri damai di hatiku. Oh, semua mari katakan, semua telah berubah, semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah, ku jadi baru. Semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah, ku jadi baru. Engkau yang tahu setiap isi hati kami, Engkau yang mengerti apa yang terjadi pada kami. Hamba hanya bisa berharap anugerah-Mu Tuhan. Sembuhkan kami umat, sembuhkan kami gereja, sembuhkan kami Tuhan, agar kami memiliki sikap hati untuk mau, rela, dan bayar harga untuk tinggal dalam tata kasih karunia-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, sekali lagi taruh kedua tangan saudara di hati, di dada masing-masing. Dan
Dan sekarang melalui setiap tangan yang tertumpang di atas jadah itu, hamba berdoa kiranya anugerah-Mu yang lebih besar menciptakan hati yang baru, hati yang taat, hati yang rela, hati yang mau sungguh-sungguh berada dalam kasih karunia Tuhan. Sekali lagi singkirkan semua yang tidak berkenan kepada Tuhan. Hancurkan semua yang tidak berkenan kepada Tuhan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kami mendapatkan anugerah-Mu yang besar. Aku nyatakan hati yang lama telah diganti dengan hati yang baru demi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, meteraikan setiap kebenaran yang sudah Engkau ajarkan, Engkau sampaikan, dan buat kami semakin lebih lagi untuk tinggal dalam kasih karunia-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita semua ini berkati katakan amin. Silakan.